Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, ini ada anggota baru yang kita juga semuanya tahu, Mang Yayo. Kita sapa dulu Mang Yayo. Halo Mang Yayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mang Yayo. Terus ada Mang Ikhram. Kita sapa. Assalamualaikum Mang Ikhram. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sahabatnya Mang Ikhram, Mang Yayo, yang sangat menjadi tukang sihir dia. Mang Yayo itu tukang sihir, karena tukang sihir itu naik sapu. Kalau ditanya, saya itu tukang sapunya Ustadz. Nah, aku pikir, wah, kayak Harry Potter berarti Indo ya. Sekarang nih yang sangat kontroversi sebenarnya yang sekarang terjadi pada fenomena saat ini, masyarakat sangat dan masih banyak yang menginginkan untuk sholat Jumat dengan berbagai pertimbangan keilmuan masyarakat masing-masing. Namun demikian ternyata kebijakan pemerintah ada sebagaimana pertimbangan-pertimbangan medis, pertimbangan-pertimbangan lain bahwa tidak perlu dilaksanakan sholat Jumat. Nah, maka warga ini yang sebenarnya mau beribadah dengan ikhlas, katakanlah banyak masyarakat yang sangat alim, mau beribadah dengan ikhlas di masjid, sholat Jumat, terpaksa tidak. Nah, ini bagaimana tentang apakah pemerintah tergolong sebagai yang melarang, sebagai yang menghambat untuk orang-orang berbuat ikhlas. Mungkin ada kriteria-kriteria ketika ikhlas harus diberlakukan personal. Apakah juga ikhlas bisa diberlakukan pada suatu kehidupan bernegara untuk tatanan, untuk tingkatan pemerintah atau yang mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan. Demikian itu saja Mang Yatno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mang Aib. Baik, yang pertama untuk tadi ya kewajiban zakat misalnya ya. Kewajiban zakat atau tadi yang dikatakan pajak ya. Ini kadang-kadang kita suka tertukar ya antara ikhlas dengan ridho, rela gitu. Jadi yang tadi dikatakan Mang Karna itu sebetulnya itu rela atau ridho. Menunggu masyarakat untuk rela berzakat itu susah. Tetapi kalau diambil, misalnya pemerintah ini mengambil zakat dengan cara memaksanya, itu mungkin bisa. Jadi kalau menunggu sampai dia rela, sampai masyarakat ridho untuk mengeluarkan zakat atau untuk mengeluarkan pajak, itu memang susah. Di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Seharusnya pemerintah itu untuk zakat itu memang tidak menunggu masyarakat ridho, tidak menunggu masyarakat rela dulu, tetapi harusnya memang diambil ridho maupun tidak ridho, itu perintah Allah untuk zakat. Jadi di sini sehingga banyak yang mengatakan bahwa beramal itu harus ikhlas katanya, bukan beramal seikhlasnya. Nah, seikhlasnya di sini sebetulnya itu bukan ikhlas, tetapi ridho. Beramal, bersedekah serelanya, seridonya. Dan ridho itu merupakan bagian dari ikhlas.
Jadi ikhlas di sini adalah beramal harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah atau mengikuti perintah Allah. Itu ikhlas. Kemudian tadi ya mengenai sholat Jumat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintahanmu. Kalau kepada Allah dan Rasulnya itu menggunakan kata atiullaha wa atiur Rasul. Jadi dua-duanya pakai kalimat atiu. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Tidak bisa dipisah-pisah dan tidak bisa ditawar-tawar. Mutlak, wajib. Apapun yang diperintahkan dan oleh Allah dan Rasulnya itu harus dilaksanakan. Perintah Allah dan Rasulnya itu mutlak, harus ditaati. Kenapa kepada ulil amri itu tidak ada kalimat atiu? Ini menurut para ulama, bahwa kepada pemerintah itu sepanjang pemerintahnya, perintah dari si pemerintah ini tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka perintahnya ini wajib ditaati. Tetapi kalau perintahnya melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka perintah dari si pemerintah ini tidak wajib ditaati. Ini berkaitan dengan sholat Jumat dan sholat berjamaah di waktu wabah. Kalau pemerintah sudah memerintahkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, diganti dengan zuhur saja di rumah, ini sebetulnya tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Bahkan justru ini untuk menjaga kemaslahatan dan kehidupan umat manusia. Untuk kehidupan, bahkan untuk menjaga kehidupan seseorang, bahkan yang halal, yang haram pun bisa jadi halal. Seperti kisah orang miskin yang kelaparan, kemudian dia memakan daging bangkai unta. Kemudian ada seorang ulama yang ke situ, dia lihat bahwa orang ini sedang makan daging, kemudian dia meminta mencicipi daging tersebut, maka si miskin ini mengatakan, daging ini halal buat saya, tetapi haram buat Anda. Kenapa? Karena yang si miskin itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi itu tadi. Untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia, agama itu bisa membolehkannya. Dan seperti para ulama yang lain juga, MUI, ya fatwa MUI juga mengatakan bahwa ketika pemerintah di daerah tersebut sudah memerintahkan untuk menjaga agar kita bisa selamat dari wabah tersebut, yaitu dengan mengganti sholat Jum'ahnya, ya, bukan tidak sholat, mengganti sholat Jum'ahnya dengan zuhur, maka menurut saya ini wajib ditaati selama wabah itu masih ada, karena ada elatnya tadi. Demikian, mungkin mamang-mamang yang lain bisa menambahkan. Silakan.
Mungkin Mang Yayo. Oke. Saya komentar ya. Ya, silakan. Kalau mendengar kata ikhlas, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar kata ikhlas, saya ingat Ustadz kayaknya pernah ngomong al-ikhlasu sirrun min sirri adatuha qalba man uhibba min ibadi. Dia diskusi katanya. Kalau nggak salah itu di apa ya itu kitab hadisnya itu lupa saya. Di apa itu ya? Kalau masalah sihir tadi, saya ingat Mang Yakma bilang sihir naik sapu. Kalau saya ingatnya katanya Ustadz, innal bayan sihir katanya gitu. Jadi saya termasuk orang yang agak takut kalau ngomong masalah ikhlas itu. Karena itu al-ikhlasu sirrun min sirri audatuha qalbaman uhibba min ibadi. Saya lebih suka mengatakan ridho satu. Yang Silakan Mang Aib. Jadi dia membinggung antara lillah, kenapa nggak ada lillah, dan untuk diri sendiri kok nggak ada, mungkin begitu maksudnya. Silakan. Tadi yang disampaikan oleh Mang Solehin itu bagaimana kalau misalnya kita punya keinginan ini sebetulnya keinginan ini bisa dijadikan amal yang ikhlas. Jadi keinginan ini bisa jadi keinginan yang ikhlas. Jadi kalau misalnya kita tadi ya ingin tadi yang disampaikan misalnya ingin mendapatkan rezeki misalnya. Nah ini rezekinya itu untuk apa? Gitu kan. Rezekinya itu untuk apa? Nah rezekinya itu adalah untuk agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Jadi keinginannya itu harus dilandasi dengan lillahi ta'ala itu. Jadi semua keinginan yang baik-baik, semua keinginan yang baik-baik itu bisa jadi keinginan yang ikhlas kalau keinginannya itu adalah dilandasi dengan lillah. Makanya kita memohon kepada Allah diberikan rezeki. Tujuannya ya lillah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan ini apapun sesuatu yang baik ya sesuatu yang baik yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya kalau diniatkannya tujuannya itu untuk beribadah kepada Allah atau untuk mengikuti perintah Allah, maka sesuatu itu menjadi ikhlas. Teman. Jadi doa kita yang kita panjatkan itu diniati lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada yang bisa menambahkan ikhlas? Ada yang memang setiap manusia itu, saya bingung kenapa. Setiap manusia itu berbuat sesuatu, itu selalu ada alasannya. Saya mencari alasan. Nah, kalau tidak ketemu, maka ada istilah namanya alasan aja kamu. Nah, itu namanya motif. Jadi entah dia misalnya ya, saya suka sesuatu, kalau pengen bicara kepada orang lain, itu ngarang cerita, itu sama dengan mencari alasan, motif-motifnya, gitu ya, motif-motif itu. Tapi ada yang juga motif-motifnya untuk ikhlas, untuk biasanya ciri-ciri ikhlas itu adalah bahasanya kata Mang Aib itu lillahi ta'ala, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi ada juga motif-motif misalnya
Yang paling gampang itu contoh poligami. Nah, karena itu sangat kalian semua itu sangat terinspirasi dan pengen. Misalnya begini ya, saya pengen poligami. Satu, kenapa? Alasannya ada yang karena cantik kan, ada yang karena bosen, karena cinta dan seterusnya. Ada juga yang karena ada yang keren itu saya ingin mengikuti sunnah Nabi, dan ada juga ya. Ada yang karena untuk beribadah, ya, karena Nabi istrinya lebih dari satu, saya mengikuti sunnah Nabi dan lillahi ta'ala. Apakah itu ikhlas ya? Kita nggak tahu kan. Semuanya mempunyai motif-motif seperti itu, dan setiap manusia mempunyai motif. Jadi kita tidak boleh mendefinisikan kalau ikhlas ke Allah, terus karena kita tidak pengen apa-apa tadi. Kalau minta itu jadinya nggak ikhlas, itu jangan. Karena seingat saya Ustadz pernah menyampaikan itu kan, as-sholat itu bimakna doa. Sholat itu artinya meminta ke Allah. Kita nggak bisa apa-apa walaupun hebat, walaupun direktur, harus tetap minta rizki ke Allah. Karena apa? Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena intisari kita beribadah ke Allah kalau kita merasa punya kepentingan kepada Allah. Nah sebaliknya, Allah disembah seluruh manusia, tidak akan tambah gede, diingkari seluruh manusia tidak akan tambah kecil. Jadi kalau menurut saya jangan sampai merasa ikhlas ke Allah itu artinya kita tidak minta apa-apa, justru harus dibalik. Jadi walaupun direktur uangnya miliaran harus ikhlas, mengakui dirinya tidak akan bisa apa-apa tanpa meminta ke Allah. Kan itulah hakikat doa. Nah, kalau dalam 24 jam kita merasa tergantung terus ke Allah, itu yang katanya orang Thariqah yang disebut sholatan daimatan. Jadi setiap detik kita merasa butuh ke Allah. Dari definisi as-sholat bermakna doa dan ad-doa mukhul ibadah. Mungkin gitu ya, Ajengan Ayib. Maaf, baru datang tapi cerewet ini. Ya, makasih. Ya, Mas. Semaan, tadi malam tuh gara-gara di training. Gimana caranya? Saya tuh tukang training. Siapa yang harus saya input, harus saya training Zoom dulu, Bang. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri saja ya. Karena sudah lama, dan sebenarnya Mang Ayib itu topik ikhlas itu memang kelas tinggi, Bang. Jadi akan banyak pendapat. Mang Andri itu katanya. Oh, iya. Ayo, Sa. Mas Yatno, di penghujung acara ini saya cuma sedikit aja, karena Mas Yatno selalu menyinggung tentang wanita gitu kan. Jadi kalau sederhana saya, jadi tahap ikhlas itu ada karena Allah, ada untuk Allah, dari Allah kan gitu. Karena begitu juga perspektif tentang wanita gitu. Cinta terhadap wanita itu bukan dilandaskan karena, tapi walaupun. Kalau kita kadang-kadang karena cantik, karena harta, tapi harus dilandasi dengan walaupun dia jelek kita tetap cinta. Jadi itu jangan kemang karena. Iya. Jadi karena kan ada juga harus dibalik Bang Taufik. Walaupun dia cantik kita tetap cinta. Iya kan, ada ta'abud, ada taqarrub, ada tahaqquk ya kayak gitu. Ya itulah para sufi, karena ikhlas kata Imam Al-Ghazali itu kalau dia menyebutkan kata ikhlas berarti dia tidak ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau